Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Xiaoyan yang masih terus memunihkan obat. Namun selanjutnya, Xiaoyan pun mengeluarkan Goyan untuk membantunya membuatkan segel palsu di lehernya. Kemudian, setelah selesai, Goyan pun dimasukkan ke dalam peti mati pagoda emas. Dan cerita pun dimulai. Setelah Xiaoyan memulai kembali pemunihannya, pil pola ketiga pun akhirnya berhasil. Saat ini, level pil obat telah mencapai level setengah dewa. Namun, Xiaoyan masih terus berkonsentrasi dalam pemunihan selanjutnya. Dia sangat berhati-hati dan tidak berani lengah sedikit pun. Singkat cerita, pemunihan pola keempat dan kelima pun itu juga berhasil. Pola merah darah kelima melingkar di pil transparan. Sekarang, kualitas ramuan ini sudah mencapai tingkat dewa. Namun, masih ada 4 pemunihan lagi untuk benar-benar menyempurnakannya. Pada titik ini, itu hampir melebihi kemampuan Xiaoyan dalam memunikan pil obat. Setelah pemunihan tingkat dewa, kesulitannya menjadi 2 kali lipat. Tidak peduli seberapa hati-hatinya seseorang, kemungkinan gagalnya itu sangatlah tinggi. Xiaoyan sudah sangat menyadari hal ini, namun dia terus melanjutkannya. Pada saat ini, di dalam tungku pembakaran, pil obat yang memancarkan warna merah pun itu mulai gemetar. Di dalam nyala api, pola darah ke-6 pun perlahan muncul. Setelah semua desakan kuat dari jiwa tingkat domain Xiaoyan, baru pada saat itulah pil obat di dalam nyala api pun menjadi stabil. Kini, Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan terus melakukan pemunihan ke-7. Dengan penuh ketelitian, pemunihan ke-7 pun juga berhasil. Ketika pola darah ke-7 muncul di ramuan itu, pil obat tidak hanya dikelilingi oleh kabut, tetapi pada saat ini terdengar suara busur yang berkedip. Ramuan dewa pun sudah memiliki spiritualitasnya sendiri, dan dia sudah mulai memberontak. Sambil gemetar, pil itu ingin melepaskan diri dari kuali pembakaran. Namun, Xiaoyan pun segera memperkuat kendali nyala apinya. Ia menekan dan memaksa pemunihan ke-8. Namun, saat pola darah ke-8 muncul, pil obat di dalam kuali pun bergetar lebih hebat. Dan itu tiba-tiba keluar dari kuali obat. Kali ini, pil tersebut tidak memilih untuk melarikan diri. Malah sebaliknya, dia bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan kasar. Ada auman naga yang terdengar, dan sebuah bayangan cakar naga pun tiba-tiba terbentuk. Hal ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa ramuan ini memiliki kekuatan spiritualnya sendiri, tapi dia tidak menyangka itu benar-benar memiliki kekuatan tempur. Lalu segera, dengan kendali Xiaoyan, sosok avatar Yuan Shen pun muncul dari bayangannya. Tinju berlapis emas pun dengan kekuatan fisik yang tak terbayangkan langsung menghantam cakar naga. Cakar naga itu runtuh seketika. Baru pada saat inilah pil obat tersebut segera berbalik untuk melarikan diri. Tentu saja, meskipun pil obat ini sangatlah cepat, bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri dari Xiaoyan yang memiliki inti guntur? Jadi, sebelum pil obat dapat keluar dari kompas terbang, sosok Xiaoyan pun melintas di depannya dan menangkapnya. Tidak peduli bagaimana pil itu berjuang, ia sulit untuk melarikan diri sekarang. Masih ada 1 pemunihan terakhir sebelum pil obat ini berhasil disempurnakan. Tapi, sebelum itu, aku harus menemukan cara untuk menekannya, ucap Xiaoyan sambil mengambil ramuan itu dan duduk kembali. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan memilih cara yang berani, yaitu ia tidak menggunakan kuali obat. Sebagai gantinya, ia menggunakan telapak tangannya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk dapat mengendalikan pil yang dipenuhi dengan kekerasan.
Tentu saja, langkah gila semacam ini membutuhkan persyaratan kekuatan fisik yang sangat tinggi. Dan Xiaoyan yang memiliki tubuh keabadian secara alami itu sudah memenuhi persyaratan. Segera, kekuatan jiwa domain Xiaoyan pun melonjak keluar dan langsung menyelimuti pil obat. Pil obat itu pun masih berjuang keras di tangan Xiaoyan. Namun, perjuangan semacam ini ditekan secara paksa oleh Xiaoyan. Permunian ke-9 pun itu telah dimulai. Setetes esensi darah emas yang mengandung spiritual murni dicampurkan ke dalam pil obat. Itu segera membungkus pil obat di tangan Xiaoyan. Kemudian, 3 jenis nyala api pun mengelilingnya. Suhunya dikontrol dengan pas. Intensitas nyala api distabilkan pada tingkat lunak dan sedikit lebih kuat. Ini akan mengurangi tingkat kegagalan. Saat ini, pil tersebut ditutupi lapisan berwarna coklat. Suara retakan pun segera terdengar. Xiaoyan terkejut saat mendengar suara itu. Bahkan, jika dia masih memiliki energi untuk memperbaikinya, sekarang kedua set bahan obat sudah digunakan. Dia tidak punya peluang untuk mengulanginya lagi. Dan tidak ada banyak waktu untuk memulainya lagi. Jadi, pada dasarnya, Xiaoyan tidak boleh gagal. Bahkan mata Zhonggu dan Jin Lidong pun terkunci pada pil obat di tangan Xiaoyan. Ini adalah momen langka. Mereka tidak pernah melihat seseorang memunikan pil obat yang menggunakan telapak tangannya. Bahkan, Zhonggu yang seorang alkemis pun belum pernah melihatnya. Tanpa kuali obat, kamu masih bisa mengendalikan apinya dengan stabil. Mungkinkah level alkemis pemunihan orang ini sudah mencapai tingkat dewa yang legendaris? Tapi, ini tidak mungkin. Sebelumnya, aku pernah bertemu dengan seorang alkemis di tingkat dewa. Meskipun aku belum mencapai level itu, tapi dari sudut pandang alkemis, perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Aku khawatir keterampilan alkemis orang ini tidak seperti level dewa. Dan ketiga nyala api yang ia gunakan itu bahkan lebih rumit lagi. Gumam Zhonggu di dalam hatinya. Semakin kesini, semakin dia sangat penasaran dengan latar belakang Xiaoyan. Pada saat ini, di bawah pengawasan 3 orang, tiba-tiba saja kilatan cahaya merah membumbung ke langit. Ada aroma pil obat yang sangat kuat yang tersebar di sekitar sana. Itu bisa memancing sesosok yang kuat akan datang. Aku khawatir orang di dunia ini bisa mencium aroma pil obat yang dia murnikan. Ucap Zhonggu yang tidak bisa tidak tercengang. Saat cahaya merah padam, pil obat itu sekali lagi mengejutkan Xiaoyan. Dengan paksa, dia melepaskan diri dari telapak tangan Xiaoyan dan langsung menuju kehampaan. Xiaoyan pun langsung mengejarnya dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, Ramon itu mengeluarkan suara auman naga. Xiaoyan melihat 2 bayangan besar yang mengembun. Kemudian, itu memadat menjadi naga raksasa dan burung ponik. Kedua binatang legendaris itu segera bergegas menuju Xiaoyan. Melihat ini, kecepatan Xiaoyan tidak melambat. Jika sang alkemis tidak cukup kuat, mungkin hal semacam ini akan menjadi malapetaka bagi sang alkemis. Jika itu terjadi, tidak hanya akan kehilangan pil obat yang ia suling dengan susah payah, tetapi juga menderita pukulan hebat dari serangannya. Untungnya, Xiaoyan tidak hanya ahli dalam hal alkemis permunian saja, tetapi ia juga telah mencapai ranah kaisar keabadian pada sebuah kultivasinya. Namun, pada saat ini, Xiaoyan bahkan mengabaikan naga dan burung ponik. Guntur sutra di bawah telapak kakinya bersinar dengan kilatan cahaya. Sosoknya berkedap-kedip menargetkan pil obat yang ingin melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri dengan kecepatan ini, ucap Xiaoyan. Sosoknya yang menghilang pun muncul kembali di kejauhan. Xiaoyan sudah menangkap pil merah yang memberontak dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, seekor naga ganas dan burung ponik pun meraung dari belakang Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun menyipit.
Lalu detik berikutnya, dia membalikkan tubuhnya hanya untuk melemparkan pukulan gandanya. Bayangan raksasa naga dan burung ponik itu pun langsung hancur bersama dengan angin kencang. Shoyan perlahan membuka telapak tangannya. Ia melihat pil pencair darah yang akhirnya benar-benar terdiam. Sepertinya saat ini dia telah sepenuhnya menyerah kepada Shoyan. Shoyan dengan santai mengeluarkan botol giok dan memasukkan ramuan ini ke dalamnya. Namun tanpa diduga, pil tersebut mulai memberontak lagi. Mengapa? Apakah kamu masih merasa bahwa botol giok ini tidak layak untukmu? Ucap Shoyan yang mengangkat alisnya. Setelah itu, dia hanya bisa mengeluarkan beberapa kotak giok yang lebih indah. Dan ketika ia memasukkannya, pil itu benar-benar diam tanpa penolakan. Shoyan pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, Shoyan memasukkan pil pencairan darah 9 transformasi ke dalam cincin penyimpanannya. Senior, ayo kembali ke kompas terbang. Kita telah tiba di alam pertemuan iblis. Ucap Jonggu yang suaranya datang dari kompas terbang. Baru saat itulah, Shoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Ada retakan berwarna ungu merah di sana. Di dalam kampan yang luas, retakan itu seperti mata yang sedikit menyipit. Tidak lama kemudian, terlihat kompas terbang lainnya pun muncul. Masing-masing di belakang kompas terbang itu, terdapat selusin sosok yang sedang menyeret bola cahaya. Dan para utusan di atas kompas terbang ini, semuanya memandang Jonggu dengan mata tidak ramah. Namun, lokasi mereka sekarang sudah sangatlah dekat dengan alam pertemuan iblis. Dan para utusan biasa tidak berani membuat keributan di sini. Bahkan, jika mereka menang, begitu mereka tertangkap oleh penegak hukum, mereka juga akan menghadapi hukuman berat. Tetapi, munculnya kompas terbang milik Jonggu langsung mengundang keributan. Ini karena para utusan hanya memiliki satu bola cahaya di belakangnya. Sedangkan untuk Jonggu, ia memiliki 2 bola cahaya di belakangnya. Apa yang paling membuat mata mereka dipenuhi keserakahan adalah ketika melihat ada ribuan sosok di dalam satu bola cahaya milik Jonggu. Dalam sekejap mata, para utusan lain itu langsung tergiur oleh tangkapan Jonggu. Dan kelihatannya, mereka semua tampak sangat meremehkan Jonggu. Terlebih lagi, masih ada jarak antara mereka dan alam pertemuan iblis. Jadi, perampokan sepertinya tidak dapat dihindari. Dan seperti yang dikhawatirkan, pada saat ini, beberapa kompas terbang lainnya mendekati Jonggu. Jonggu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Namun, sudut mulut Shoyan di dalam kompas terbang sedikit terangkat. Mungkin, bagi Jonggu, ini adalah masalah. Tetapi bagi Shoyan, ini adalah harta yang dikirimkan untuknya. Mereka semua adalah orang-orang yang baik. Sayangnya, kita tidak bisa membantu mereka mengirimkan tangkapannya dengan aman. Ucap Shoyan sambil tersenyum. Baru saat itulah Jonggu pun bereaksi. Sebelumnya, Shoyan mendapatkan manfaat dari membunuh utusan Lizong. Sekarang, tindakan dari para utusan lain ini itu benar-benar seperti mengirim makanan kepada Shoyan. Bukankah ini utusan Jonggu? Panenmu kali ini cukup bagus. Lihatlah betapa menyedihkannya kami. Bagaimana kalau kamu membaginya dengan adikmu ini? Ucap sebuah suara wanita dari utusan lain yang baru saja mendatangi Jonggu. Sudah ada 3 kompas terbang yang mendekatinya. Mereka adalah 2 utusan pria dan 1 utusan wanita. Wanita itulah yang pertama datang dengan senyum manis di wajahnya. Dia terlihat sangat anggun ketika berbicara. Sepertinya tidak ada niat yang jahat dengan tingkah lakunya. Bahkan saat ia berbicara pun, dia juga menggoda Jonggu dari gerakan tubuhnya. Jelas, ini merupakan trik untuk memancing Jonggu terlebih dahulu. Saudara Suhuan, panen ini tidak mudah kudapatkan. Aku harus menukar lebih banyak poin kontribusi. Jadi, maafkan aku, ucap Jonggu sambil menangkupkan tangannya. Namun, dia langsung menolak tanpa ragu-ragu.
Meskipun Jonggu terlihat sangat rendah hati, tetapi dia sedang mencibir di dalam hatinya. Dia sering diintimidasi oleh para utusan lain. Namun, hari ini ada Xiaoyan yang mendukungnya, dan ini adalah waktunya untuk membalaskan dendam. Saudara Jonggu, kamu masih sangat manis. Kenapa kamu tidak memberikannya saja kepadaku? Dan kenapa ada 2 tahanan di kompas terbangmu? Ucap utusan wanita yang bernama Su Huan itu. Dia menyipitkan mata indahnya ketika dia melihat Xiaoyan dan Jin Lidong. Tahanan ini malu untuk berbicara kepadamu. Baiklah, aku sedang terburu-buru. Selamat tinggal, ucap Jonggu. Kemudian, ia pun mengendalikan kompas ke depan. Xiaoyan yang sedang duduk bersila pun, ia tampak sangat puas dengan reaksi Jonggu. Jika orang-orang itu tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pasti akan memilih untuk mengambil tindakan. Dan siapa yang bergerak terlebih dahulu, dialah yang harus menerima pertanggungjawaban dari penegak hukum. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, pada saat ini, sebuah kompas terbang tiba-tiba saja muncul di depan Jonggu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sampai-sampai kedua kompas terbang itu bertabrakan dengan hebat. Bahan kompas Jonggu itu jelas jauh berbeda. Kompas terbangnya langsung hancur berkeping-keping. Bahkan ada suara klik dari bagian lain. Tapi untungnya itu tidak sepenuhnya runtuh. Sungguh, kamu memiliki temperamen yang besar. Beraninya kamu menolak permintaan Nona Su Huan, ucap seorang pria di atas kompas terbang. Pria ini juga merupakan utusan. Wajahnya tampak garang. Ada ikat rambut yang melingkari kepalanya. Pria itu berdiri memegang pedang dengan satu tangan dan mengarahkannya ke Jonggu. Tapi anehnya, Jonggu tidak takut. Sikap berani seperti ini berbeda dari sifat Jonggu yang biasanya. Bahkan, dia duduk bersila di atas kompas dan tidak bergerak sama sekali. Karena kompasku rusak, kamu harus menggantinya, ucap Jonggu yang berkata dengan tenang. Segera setelah kata-kata ini keluar, mata pria itu pun tiba-tiba melebar. Dia melihat Jonggu dengan tidak percaya, lalu ia pun tertawa liar. Kamu tidak gila kan? Biasanya kamu menjadi anjing penurut. Kekuatanmu masih pada langkah kedua. Beraninya kamu melontarkan kata-kata sombong seperti itu, ucap utusan pria itu. Setelah kata-katanya jatuh, tanpa mengatakan omong kosong lagi, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan sebuah pedang. Selanjutnya, energi pedang setinggi 100 kaki pun terbentuk. Energi pedang ini mengandung kekuatan keabadian. Namun, tepat energi pedang menyapu Jonggu di kompas terbang, sosok Jin Lidong pun akhirnya mengambil tindakan. Sebuah pedang hitam pun muncul di tangannya dan menebas ke depan. Kedua energi pedang pun bertabrakan satu sama lain dan menghilang secara bersamaan. Setelah mengalahkan energi pedangnya, Jin Lidong menyapu ke arah pria yang memegang pedang. Ekspresi pria itu pun berubah drastis. Dia hanya bisa mundur dalam keterkejutan. Lalu saat berikutnya, kompas di bawahnya pun langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh tebasan Jin Lidong. Melihat kompasnya terbelah 2, pembuluh darah pun tiba-tiba muncul di dahi pria itu. Sialan, ini adalah kompas bermutu tinggi yang menghabiskan 2000 poin kontribusiku untuk mendapatkannya. Jonggu, jika kamu tidak segera menggantikannya, aku akan membagimu menjadi 2 juga, ucap utusan pria itu yang berteriak dengan marah. Segera, lusinan anak buahnya pun berubah menjadi pelangi panjang dan langsung mengepung kelompok Xiaoyan. Namun, saat ini, utusan wanita yang bernama Su Huan pun berbicara dengan lembut. Meskipun pria itu marah, tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Utusan Jonggu, kamu menghancurkan kompas utusan Sudeng. Dia layak mendapatkan kompensasi darimu. Kupikir kamu harus melepaskan penangkapan ini. Selama kamu bersedia memberikannya secara sukarela, aku bisa menjamin bahwa masalah ini akan berlalu. Ini cara terbaik agar tidak merusak keharmonisan, ucap utusan Su Huan.
Dasar wanita jalang, mudah sekali kau berbicara. Ada 2 kaisar keabadian di langkah 9 di dalam penjara cahayaku ini. Beraninya kamu menyuruhku untuk menyerahkannya kepada mereka, ucap Jonggu sambil berteriak. Mendengar itu, Shen pun mengangkat alisnya sedikit. Dia sangat puas dengan jawaban dari Jonggu. Tidak disangka-sangka, kata jalang keluar dari mulutnya yang penakut itu. Kemudian, seluruh wajah Suan pun berubah drastis saat itu. Sudeng, Cai, bunuh dia. Jika alam pertemuan iblis meminta penanggung-jawaban, aku yang akan mengurusnya. Kematian langkah kedua bukanlah hal yang berat, ucap utusan Suhuan. Suaranya yang lembut langsung berubah menjadi keras dan kasar. Jelas, inilah wajah aslinya. Hei, aku ingin tertawa melihat kepercayaan dirimu itu. Masih belum pasti siapa yang akan mati dan siapa yang akan hidup di sini, ucap Jonggu yang menambahkan. Apa yang kamu lakukan? Cepat bunuh dia. Aku tidak akan puas selama tidak memotong lidahnya dengan tanganku sendiri, teriak Suwan dengan garang. Wajah cantiknya yang barusan itu berubah menjadi ekspresi wajah jelek. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.